Para hadirin, kalau kita sudah alhamdulillah, apalagi belum para hadirin, kalaupun kita sudah bisa alhamdulillah, kalau kita tidak melaksanakan lirrasul birrasul, di saat kita mengisi kehidupan ini, dalam hidup ini, di mana saja mari kita niati makmum mengikuti jejak beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sadari kita dapat ini karena mendapat dari Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum kita teruskan kesadaran hati kita niat makmum Rasulullah, merasa jasa Rasulullah, maka kita berarti masih hanya syahadat pertama, belum kita teruskan syahadat kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Wahidiyah menyajikan secara sempurna. Di samping syahadat dua itu diucapkan, diterapkan dalam segala kehidupan ini. Lillah billah. Begitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterapkan dengan lirrasul birrasul. Maka dengan ini kita ada gambaran betapa nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang selama ini kita dipenjara oleh sifat kita sendiri. Kita tercetak dalam keadaan begitu bertolak belakang. Kita dicipta untuk Allah, tapi punya sifat untuk saya, para hadirin. Alhamdulillah kita diselamatkan dengan lillah dan billah. Di saat kita tidak pernah ingat Rasulullah, apalagi yang derek pada beliau. Tidak pernah ingat pada Rasulullah, apalagi merasa mendapat jasa Rasulullah, para hadirin. Hati kita dituntun, diberitahu, disadarkan, dituntun melaksanakan perjalanan lirrasul birrasul dalam kehidupan ini. Mari kenikmatan yang begitu besar di akhir zaman ini belum pernah terjadi suatu rangkaian yang begitu sempurna, para hadirin. Bahkan kita diajarkan oleh Ghaus bil Ghaus, yaitu kita mengenal beliau, kekasih Allah yang paling dekat dengan Allah. Para hadirin yang keren, mengapa kita harus kenal pada Ghaus, para hadirin? Di sana ada ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Kita taat pada Allah lillah billah, wa ati Rasul lirrasul birrasul, wa ulil amri minkum lil ghaus bil ghaus. Di dalam fokus tasawuf, kejernihan hati, ma'rifat pada Allah, ini ada kekasih Allah, aulia Allah yang paling dekat kepada Allah, yang beliau diberi doa mustajabah, beliau yang mampu menjadi khalifah Allah di bumi ini. Doa beliau mustajabah, diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Sehingga beliau sallallahu bersabda, maksudnya kurang lebih, Allah membangkitkan tiap awalnya 100 tahun seorang beragung yang memperbarui umat. Ini mujaddid. Dan Allah membangkitkan tiap saat seorang beragung yang menguasai agama.
yang meluhurkan, menjunjung rukun sunnah-sunnahnya dan menyiarkannya. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak pernah sepi satu taifah di kalangan umatku zahirina alal haq hatta taqum masalah. Ada, tidak pernah sepi satu taifah jamaah di kalangan umat Rasulullah yang benar-benar alal haq sampai nanti di hari kiamat. Para hadirin hadirat yang kami hormati, di dalam wasitiyah ini tidak wajib, tidak harus tahu siapa beragungnya. Cukup yakin adanya kekasih Allah, awliya yang paling dekat dengan Allah dan Rasulnya, yang beliau diberi doa mustajabah dan selalu berjuang fafiru illallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang kami hormati, di samping dikenalkan pada Allah subhanahu wa dengan lillah billah, kita dikenalkan dengan Rasulullah lirrasul birasul, dengan awliya Allah yang paling dekat yaitu lilwas bilawas. Kita ditingkatkan, disadarkan. Ibarat orang sakit diberitahu penyakit kita, para hadirin. Bahkan kita dituntun, mari dengan jujur kita mengaku di hadapan Allah dan Rasulnya bahwa saya ini penuh dengan dosa-dosa yang begitu banyak pada Allah dan Rasulnya, menjadi sumber segala dosa, bahkan tidak ada yang dosa selain saya, para hadirin.